Sebuah rumah mewah 2 lantai di kawasan elit Surabaya ternyata menyimpan banyak sekali misteri. Banyak kejadian aneh sejak orang-orang itu kontrak di rumah itu. Tapi banyak banget orang yang kontrak itu tidak bertahan. Ada yang cuma 1 bulan, ada yang cuma 2 bulan, ada yang nggak sampai 1 minggu. Warga di sekitar sana itu sampai nggak berani lewat di area rumah ini. Entah kenapa, apakah rumah ini memiliki satu kejadian di masa lalu yang akhirnya menyebabkan warga di sana dan juga orang-orang di sana mengenal rumah ini sebagai rumah mewah angker di kawasan elit Surabaya. Sampai akhirnya ada satu perusahaan besar dari Jakarta yang membuka cabang di kota Surabaya dan memilih rumah ini sebagai kantor. Kira-kira apa yang terjadi di sana? Hai teman-teman Kelas Malam, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Balik lagi sama gue sendiri Bora di Kelas Malam. Seru banget teman-teman, karena kali ini tuh ceritanya dari narasumber kita yang namanya sudah disamarkan, namanya adalah Fajar. Fajar nih sebagai budak korporat gitu, dia tuh lagi buka cabang kantor di Surabaya. Perintah dari atasannya, cari satu kontrakan dan si Fajar nih nemu satu kontrakan yang mewah banget, 2 lantai, cocok banget buat kantor. Tapi ternyata kayaknya dia nyesel deh. Kayak dia bakal bikin laporan ke kantor kalau rumahnya ini angker pak, jadi mohon untuk di cancel aja. Walaupun itu nggak mungkin terjadi ya guys, ya kali deh dia ngomong kayak gitu sama bosnya, yang ada dia nggak gajian. Kalau begitu nggak lama-lama, sini gue ceritain. Fajar, seorang karyawan kantor yang berasal dari Jakarta, ditugaskan untuk datang ke Surabaya untuk ngurusin buka cabang baru. Sampailah dia di Surabaya dan melakukan beberapa survei dan dia nemu nih ada satu rumah di kawasan elit. Rumahnya gede banget, 2 lantai. Kayaknya bisa deh nih sampai menampung 50-100 karyawan. Akhirnya dia cari tahu nih info tentang rumah ini. Dia hubungi nomor telepon miliknya, dia hubungi nomor-nomor brokernya. Dan ketemulah angka yang best banget angkanya. Karena kalau dibandingin sama rumah-rumah lain, harganya tuh setengah harga teman-teman, which is ini good banget gitu loh buat si perusahaan yang dimana tempat dia bekerja. Akhirnya di situ si Fajar laporan sama bosnya, dia bilang pak ada rumah oke nih pak, 2 lantai, setengah harga, lokasi strategis, kita bisa taruh barang pak di sini. Seminggu kemudian akhirnya bosnya Fajar tuh datang ke Surabaya untuk ngelihat langsung kondisi rumah itu. Dan katanya karena perusahaannya si Fajar ini base-nya adalah perusahaan Amerika. Mereka tuh memang nggak percaya sama apa ya istilahnya tuh kalau kita kan masuk rumah atau kontrak rumah baru kan biasanya kayak syukuran gitu ya, kayak bikin tumpengan. Ini mereka tuh nggak ngelakuin kayak gitu, kayak mereka langsung ya udah kita renovasi, kita beresin supaya kita bisa cepat kerja. Akhirnya di situ Fajar sama bosnya itu mulai ngelakuin beberapa perubahan lah, renovasi dari rumah itu. Dan di situ juga si Fajar tuh udah mulai nih ngelakuin ya rekrutmen lah ya, ada interview. Ada yang udah mulai on board. Singkat cerita beberapa bulan kemudian kantor itu sudah mulai beroperasi. Fajar sebagai kepala cabang di Surabaya, dia tuh harus mengkoordinasikan timnya dengan baik. Karena kebetulan kantornya ini tuh ada sistem shifting. Jadi ada shift pagi, shift siang, shift malam gitu kan. Fajar mulai ngatur nih shiftnya dari si para karyawan dia. Sampai akhirnya kejadian lah, satu kejadian yang sangat tidak menyenangkan. Salah satu security yang waktu itu shift sore, kita sebut aja namanya Pak Andi. Pak Andi tuh lagi jaga sore menuju ke pagi. Biasanya kalau misalnya karyawan di sana itu lagi shift, itu kalau shift siang tuh selesainya kayak sekitar jam 10 malam gitu teman-teman. Pak Andi tuh pasti nemenin nih, nawarin, ada yang mau kopi, ada yang mau teh, ada yang mau nitip beliin makan. Ya suasana kantor tuh nggak terlalu sepi lah teman-teman bisa dibilang. Mulai jam 10 malam lewat, kantor tuh udah mulai sepi. Karyawan udah pada mulai pulang. Pak Andi jaga sendirian. Pak Andi mulai ngecek ke lantai atas, dia mati-matiin lampu, dia bawa senter, ngecek lagi ke arah gudang, semuanya aman. Turun tangga, dia ngecek ke bagian belakang, udah aman. Dia mati-matiin lampu sampai dia matiin lampu tangga. Habis security-nya ini matiin lampu, dia turun, dia masuk ke ruang meeting dan dia mulai tiduran di situ. Dia ketiduran nih akhirnya. Pas dia lagi tidur, dia mimpi. Di dalam mimpinya, dia ditetengin sosok bapak-bapak. Bapak-bapak ini tuh kepalanya begini. Kayak apa ya, katanya tuh kayak cengklak gitu lah kan. Terus habis itu, diam aja nih si bapak. Ya si security ini diam aja. Lihat-lihatan nih. Sampai akhirnya si sosok bapak ini tuh bilang, bapak pergi dari sini. Ini rumah saya.
Jangan datang-datang ke sini lagi. Lah, si security ini bingung lah dalam mimpinya. Dan akhirnya di situ dia kaget, dia kebangun. Pas dia bangun, dia nengok ke sebelah kanan. Dia lihat ada bapak-bapak yang sama di dalam mimpinya dia. Lagi berdiri sampingnya si bapak security ini. Melototin dia sambil ngomong hal yang sama. Pergi dari sini. Ini rumah saya. Kalian jangan ada di sini. Ih, galak kok, nggak kata apa nih, julid. Ya habis itu si security ini langsung lari ke depan. Dia cari itu warung yang masih buka atau dia cari manusia lain yang ada di situ. Ternyata ada angkringan nih, masih buka di depan kantor. Dia samperin tuh angkringan, sambil gemeteran dia. Si bapak warung ini langsung nanya, kenapa Pala? Habis lihat setan. Si bapak security ini dengan terang-terangan ngomong, iya Pak, saya habis lihat setan. Tadi saya mimpi, pas saya melek setannya di samping saya Pak. Di situ si bapak warung ini ketawa doang teman-teman. Lah, si bapak security kan merasa diledek ya. Kok bapak ketawa, saya lagi ketakutan. Di situ akhirnya bapak warung ini ngomong, Pak, bapak baru ya di sini. Itu dijadiin kantor. Idenya siapa sih bikin kantor di situ? Si bapak security kan juga, ya saya kan cuma kerja Pak, saya nggak ngerti. Emang ada apa sih Pak? Akhirnya bapak warung ini cerita, Pak, rumah ini tuh angker banget. Warga di sini aja itu nggak ada yang berani lewat jalanan depan sini loh Pak. Itu pada takut. Hah? Orang lewat tuh nggak berani? Nggak berani Pak. Pokoknya kalau udah lewat jam 6 sore, warga sekitar sini milih muter daripada lewat depan sini. Wah, ini udah mulai nggak bener nih. Si bapak security nanya lagi, emang sebelumnya ada kejadian apa? Bapak warung bilang, ada satu kejadian yang saya nggak bisa ceritain Pak. Mungkin suatu hari Bapak akan tahu sendiri ada kejadian apa di mimpi. Hari demi hari berlalu, karyawan udah mulai banyak nih. Ada yang shift pagi, shift siang, dan shift malam. Teman-teman shift malam ini ternyata mulai ngerasain banyaknya gangguan. Salah satunya adalah Dona. Dona hari itu lagi jaga malam teman-teman. Dia lagi kerjain kerjaan sampai malam dan malam itu apesnya nih gemes. Dia jalanlah ke lantai 2. Si Dona milih lantai 2 karena memang kamar mandinya tuh bersih banget. Akhirnya buru-buru dia masuk kamar mandi, dia menyelesaikan urusannya nih. Keluar, dia cuci tangan sambil ngaca nih di wastafel. Pas lagi ngaca kayak gitu nih, ya elah cewek ya biasa ya, bidiri-bidiri dulu nih. Aduh cakep banget gue, anak siapa gue. Pas lagi ngaca, tiba-tiba dia kaget. Di belakangnya dia berdiri kayak sosok cowok. Tapi samar-samar gitu, karena memang belakangnya dia tuh ada kayak satu lorong yang agak lumayan gelap malam itu. Dona mikir, temennya dia kali yang shift malam juga. Karena memang dia shift malam tuh berdua sama satu lagi cowok. Terus Dona tuh ngomong, Mas, kok belum pulang Mas Ari? Soalnya dia aja. Enggak ngomong lagi, Sari, Mas. Pas dia nengok ke belakang, udah gak ada orang itu. Akhirnya Dona cuekin lah. Cuma memang dia agak merinding. Dia turun lah ke bawah, sampai di bawah, dia ketemu sama siapa? Sama Mas Ari. Nah, kok Mas Ari di sini? Dia ngomong sama Mas Ari, Mas Ari, kok cepet banget Mas turunnya lewat dari mana Mas? Emang ada tangga lain? Mas Ari bilang, apa sih Mbak? Saya tuh dari tadi di bawah ini loh. Saya aja baru selesai kerjaan, saya baru mau minum haus. Si Mbak Dona tuh dengan gemeter dia bilang, Mas Ari, tadi di atas saya lihat ada sosok bapak-bapak. Saya kira itu Mas Ari. Mas Ari bilang, security kali Mbak. Terus si Dona bilang, enggak Pak, security di depan Pak. Kita kan malam ini cuma bertiga Pak. Saya, Mas Ari sama Pak security. Wah udahlah akhirnya di situ buru-buru Dona lari ke depan, Mas Ari juga lari. Mereka langsung rame-rame nih ngomong sama si security. Pak. Kebetulan malam itu yang jaga adalah Pak Thohir. Dona langsung cerita sama Pak Thohir. Pak Thohir, tadi saya tuh dari toilet bla bla. Pak Thohir cuma nyengir doang teman-teman. Udah ketemu ya Mbak? Udah ketemu siapa? Udah ketemu temen di lantai atas. Hah? Temen di lantai atas sopo Pak? Itu kata dia. Akhirnya di situ si bapak security bilang, Mbak, ini sudah jam berapa? Mbak masih kerja nggak? Setengah jam lagi kan pulangnya. Buruan diselesain kerjaannya, buru pulang aja nggak? Soalnya biasanya kalau udah diliatin sama dia bakal nantangin lagi. Wah, Dona langsung, ayo Mas Hari cepet-cepet ngerjain. Kita udah selesaiin kerjaan terus pulang. Singkat cerita nih, waktu si Dona itu lagi ngerjain, dia ngerjain di ruang kerjanya dan Mas Ari itu ada di meja sebelah kanan. Dona ngetik-ketik, tiba-tiba dia perasaannya mulai nggak enak nah.
Dia ngerasa ada orang yang berdiri di sebelah kirinya. Wah, Donna udah kayak aduh, nengok kayak. Ini udah kayak di adegan-adegan film horor gitu, tau gak sih teman-teman, kayak yang tiba-tiba dia muncul gitu kan. Pas Donna nengok, gak ada orang. Akhirnya dia hadap depan lagi, dia ngerjain kerjaannya lagi di hadapan laptopnya, dan di situ dia dengar dengan jelas di sisi sebelah kanannya dia ada suara bapak-bapak dengan suara yang berat dia ngomong, "Muleh." Itu pakai bahasa Jawa ya, artinya adalah pulang. Donna langsung tutup laptop, dia ambil laptop, dia lari ke depan. Ya Mas Ari kan bingung kan, "Iki ngopo Donna?" Gitu. Ini kenapa sih Donna? Buru-buru Mas Ari juga nutup laptopnya, dia lari juga keluar nih. Ketemulah sama si security lagi, "Pak Thohir, saya dilihatin lagi Pak." Pak Thohir cuma cengenges tuh kan, saya udah bilang. Kalau udah diliatin sekali, besoknya dia datang lagi atau nantinya dia datang lagi. Memang seperti itu. Kejadian demi kejadian masih datang lagi teman-teman. Ada satu karyawan namanya Indri. Waktu itu sore-sore nih, dia salah jam 4, ya menuju setengah 5 tuh kan udah mulai santai nih kerjaan. Waktu itu Indri memang bertugas untuk ngambil beberapa barang di gudang yang ada di belakang. Indri jalan ke belakang, dia mulai ngangkutin barang ke bagian depan. Pas dia lagi jalan ke belakang lagi, tiba-tiba dia terhenti. Terus dia nengok arah tangga. Dia lihat di arah tangga, itu ada orang berdiri. Dan dia, tangga gelap itu Ben. Dia nyalain tuh tangga, tek. Pas dia nyalain tuh lampu, udah ada orang di situ. Udahlah, Indri mungkin mikir, gue capek kali halusinasi. Dia ke belakang lagi, ngambil barang lagi. Pas dia balik lagi, loh, kok lampunya mati lagi? Dia nyalain lampunya lagi, stuck. Di situ dia ngeliat dengan jelas ada sosok bapak-bapak berdiri dengan kepala yang begini. Lihatin ke arah dia, wajahnya pucat, kulitnya tuh pucat asing gitu teman-teman. Matanya tuh begini dan lidahnya tuh menjuli. Indul di situ cuma kayak setan nih kayaknya nih. Indul langsung banting tuh barang, dia lari ke depan. Lagi-lagi ketemu siapa? Pak Thohir. Dia ngomong sama Pak Thohir. "Pak Thohir, tadi saya lihat. Pak Thohir cuma bilang, "Lihat setan." "Iya kok, saya tadi kayaknya lihat setan Pak." "Di mana? Di tangga." "Iya kok tahu sih Pak Thohir." Pak Thohir cuma bilang apa? "Memang itu jalurnya dia Mbak. Dia tuh memang sukanya di tangga, nanti di atas, nanti di bawah. Ya sebenarnya ini satu rumah ini memang areanya dia." Indi tuh lemes banget. Dia bilang, "Pak ini kayaknya ada yang gak bener deh Pak sama rumah ini Pak bunyinya." Di situ Pak Thohir cuma bilang, "Ada hal-hal yang kalian tuh gak perlu tahu." Sampai akhirnya suatu malam setelah 6 bulan berlalu dari awal mereka kontrak di sana, si pemilik rumah ini tuh datang ke sana teman-teman. Si pemilik ini datang membawa berbagai macam barang. Kalau karyawan di sana itu kayaknya tuh sesajen, ngerti nggak? Kayak ada bunga 7 rupa, ada banyak banget lah pokoknya ya macam-macam barang yang tujuan itu memang untuk sesajen. Di sana si pemilik itu ngomong sama Pak Andi, "Saya sudah bilang kan Pak dari awal, setiap 6 bulan sekali sajen-sajen ini harus ditaruh di subuk-subuk uang." Si Pak Andi bilang, "Iya Pak, saya juga sudah ngomong sama pusat. Walaupun pusat itu nolak Kak, karena kami nggak percaya hal-hal seperti itu. Tapi ini demi kenyamanan dan keamanan karyawan, ya udah Pak kita lakuin aja." Akhirnya malam itu diadakanlah sebuah ritual. Pak Andi, pemilik, dan juga para security. Banyak karyawan yang nggak tahu karena karyawan udah pada pulang. Di sana akhirnya dibuatlah kayak mangkok-mangkok kecil yang berisi ada kembang, ada telur, ya berbagai macam, ditaruh di sudut-sudut ruangan. Dan di sana si pemilik itu kayak cuma berdiam, dia kayak seolah-olah lagi ngalah. Setelah ditaruh, akhirnya si pemilik ini pamit pulang. Di situ Pak Andi langsung ngomong sama security, "Pak, tolong dijagain ya Pak. Jangan sampai ada karyawan yang tahu, atau kalau misalnya ada karyawan yang nanya, ini sesajen-sesajen untuk apa? Bilang aja itu pengharum ruangan." Ya, Pak zaman sekarang kagak bisa dibohongin. Itu bukan pengharum ruangan, mana ada pengharum ruangan kayak gitu. Pengharum ruangan kan banyak udah kemasan. Ada mau-maunya dibohongin ya sama kepala cabang. Esokan harinya bener banget karyawan pada datang dan semua langsung dihebohkan dengan adanya sesajen-sesajen itu. Tapi ternyata teman-teman, sesajen ini kan memang tujuan awalnya untuk menahan aura negatif yang ada di rumah itu. Tapi ternyata suatu hari karyawan tuh lagi pada meeting. Mereka meeting rame-rame di ruang meeting depan. Meeting bulanan yang dia salutin dilakukan lah sama si Pak Andi. Pak Andi lagi ngomong di depan, dia jelasin ke karyawannya
job desk masing-masing dan lain-lain. Gak kerasa ternyata meeting itu berlalu dan berlalu sampai akhirnya udah jam 7 malam. Pak Andi lagi ngomong, tiba-tiba Pak Andi terhenti. Dia dengar ada suara. Tuk. Dan ternyata tuh gak cuma Pak Andi yang dengar, tapi satu ruangan meeting itu semuanya dengar. Mereka sama-sama lihat-lihatan terus kayak Pak Andi kayak mencairkan suasana lah. Oke, mungkin ada tikus ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya meetingnya ya. Ya kita jam 8 pulang lah ya gitu. Di situ teman-teman udah pada, aduh Pak, ayo Pak buruan Pak. Ini kayaknya yang lantai atas nggak suka deh kalau kita meeting di sini. Pak Andi lanjutin meetingnya. Di tengah meetingnya itu dia dengar lagi suara duk makin kencang lagi. Dan di situ ini kayaknya udah nggak benar. Akhirnya Pak Andi minta tolong sama security Pak Thohir untuk ngecek ke lantai atas. Pak Thohir tolong cek lantai atas ada apa. Akhirnya Pak Thohir memutuskan untuk ngecek ke lantai atas. Dia sampai ke lantai atas, posisi masih nyala semua ya. Dan di sana Pak Thohir melihat di salah satu sudut ruangan yang dimana ini adalah ruangan yang dekat sama kamar mandi tadi. Kalau teman-teman ingat, depan kamar mandi itu kan ada lorong ya. Nah di dalam lorong itu tuh ada 2 ruangan. Yang satu adalah gudang, yang satu itu adalah ruangan kosong. Yang selalu dikunci dan tidak boleh dibuka selain sama pemilik. Ingat ya, ruangan ini nggak boleh dibuka selain sama pemilik. Di situ Pak Thohir ngelihat dengan jelas banget di depan ruangan yang nggak boleh dibuka ini. Dia lihat ada sosok laki-laki atau bapak-bapak setengah bayak gitu. Dia berdiri, lidahnya menjulur panjang, matanya itu celong banget, kepalanya miring kayak gini, dan di lehernya itu ada jerat tali tambang. Di situ Pak Thohir udah nggak bisa mikir lagi. Dia yakin banget ini adalah penghuni lantai 2. Pak Thohir ngomong dalam hati, tolong jangan ganggu kami. Kami di sini hanya bekerja. Kalau kamu mau ada di situ, kamu di situ aja. Kan kamu udah dikasih sajen. Waduh, ternyata teman-teman, sajen ini tuh memang dikasih untuk sosok ini. Dan sosok ini ngomong dalam batin yang kedengeran sama Pak Thohir dalam hatinya ya. Pak Thohir tuh dengar kalau si sosok ini tuh bilang, tolong lepaskan tali. Tolong, tali yang menjerat pilih saya ini sakit sekali Kak. Tolong lepaskan. Dengan suara parau, sosok ini tuh ngomong sama si Pak Thohir. Di situ Pak Thohir tetap tenang. Dia bilang, saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk kami. Akhirnya Pak Thohir turun ke bawah. Dia ngomong sama Pak Andi, dia bisikin nih Pak Andi, mending selesaiin sekarang aja Pak. Soalnya kondisinya nggak kondusif. Akhirnya Pak Andi langsung close meeting dan semuanya happy karena meetingnya selesai. Emang pada kurang ajar ya emang sih. Aduh, karyawan ya kalau suruh meeting nih malam pada ogah emang. Akhirnya malam itu selesai meeting, semua karyawan pulang ke rumah dengan selamat. Minggu depannya kebetulan lagi ada kunjungan dari BOD nih. Direktur-direktur dari Jakarta tuh lagi jalan-jalan ke Surabaya dan ngelihat kantor cabang mereka. Sampai di sana ada salah satu direktur nyeletuk ngomong sama Pak Andi. Pak Andi, saya lihat di sudut-sudut ruangan tuh banyak sajen. Ini untuk apa ya Pak ya? Pak Andi di situ cuma diem doang. Dia mau ngebantah takut dipecat ya kan. Dia mau ngomong disingkirin dia takut kenapa-napa nih makin angker. Akhirnya Pak Andi tuh memberanikan diri untuk bilang. Jadi gini Pak, jadi memang ini arahan dari pemilik rumah ini Pak. Memang setiap 6 bulan sekali itu sesajen itu harus diperbarui. Makanya kita taruh nih Pak di sudut-sudut ruangan. Kalian tahu nggak teman-teman apa yang dilakuin sama salah satu direktur ini? Dia ambil itu sajen, dia buang ke depan. Wah di situ Pak Andi panik. Pak jangan dibuang Pak. Tapi si bapak ini, Andi, saya minta kamu buang semua sesajen yang ada di sini. Kamu tahu kan direktur-direktur kita itu kan orang-orang luar. Bule-bule, mereka nggak percaya kayak ginian. Udahlah daripada kita kena semprot, udahlah kamu buang aja nih semua barang-barang kayak gini nih. Kita nggak butuh kayak gini-gini. Wah, Andi udah nggak salah apa-apa kan. Dia minta tolong Pak Thohir and tim langsung untuk Pak, tolong ini disingkirin aja Pak. Tapi nggak usah dibuang Pak. Dipindahin aja ke satu tempat. Nanti kalau direktur udah pada pergi, kita pasangin lagi nih Kak. Ternyata itu adalah puncak dari kejadian-kejadian yang udah terjadi di rumah itu teman-teman. Direktur itu datang jam 10 pagi. Mereka ngadain kunjungan dan juga meeting sampai jam 5 sore.
Tapi dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, banyak banget kejadian dan gangguan mistis yang terjadi pada saat mereka melakukan kunjungan. Salah satu direktur, kita sebut aja namanya Mr. Robert gitu ya. Mr. Robert ini udah datang nih. Wah, disambut lah. Akhirnya mereka makan siang bersama di ruang meeting bersama semua karyawan. Pada saat semua itu lagi makan bersama, Mr. Robert tuh lagi ngomong ya dalam bahasa Inggris. Dia ngomong intinya, terima kasih untuk rekan-rekan semua atas kerja kerasnya. Kita bisa membangun cabang di Surabaya ini. Hari ini kita makan bersama supaya kita makin rukun, makin guyup. Tiba-tiba pada saat Mr. Robert lagi ngomong, dia dengar suara yang kenceng banget dari lantai atas. Suara brak. Wah, Mr. Robert langsung stop. Wah, apaan tuh? Ya nggak, dia ngomongnya dan gitu ya, ngomongnya pakai bahasa Inggris ya, kayak what happened gitu kan. Terus akhirnya di situ Pak Toyer dan beberapa security langsung ngecek ke lantai atas. Pas mereka cek ternyata ada salah satu lukisan yang selama ini tuh mereka nggak pernah lihat ada lukisan ini. Lukisannya ini itu jatuh nimpa salah satu meja yang ada di tengah di lantai atas. Dan lukisan ini tuh hancur terbelah menjadi 2. Dicek nih sama security, lukisan apaan nih? Kayak perasaan nggak pernah lihat ada lukisan ini. Akhirnya para security itu bareng-bareng ngangkat lukisan yang gede banget itu dibalik. Dan betapa kagetnya mereka di situ. Mereka lihat lukisan yang terbelah jadi 2 ini. Itu adalah satu lukisan wajah seorang wanita. Yang gimana ya ngejelasannya. Yang pada saat mereka buka lukisan itu. Mereka ngelihat ada satu sosok yang gak asing lagi. Mereka ngelihat ada sosok Nyai. Yang mungkin kalian tahu ya. Ada sosok Nyai yang berbaju hijau yang berasal dari pantai selatan. Posisi lukisan itu tuh kebelah jadi 2. Dan di sana semuanya panik. Karena mereka nggak pernah melihat ada lukisan ini di kantor itu. Buru-buru nih langsung security itu nyatuin lukisan itu langsung dibawa ke gudang. Akhirnya setelah itu salah satu security si Pak Tohir itu ngomong sama Pak Andi. Pak Andi, tadi ada lukisan di lantai dia jatuh. Hah? Andi bingung kan? Lukisan apaan? Kan di sini gak ada lukisan. Ada Pak, ada lukisan Pak. Lukisan apa? Lukisan Nyai Pak. Nyai yang dari pantai selatan. Hah? Wah, merinding banget. Gue juga merinding nih sekarang. Terus habis itu dia bilang, kita kan gak pernah nyimpen-nyimpen kayak gitu. Makanya Pak, coba nanti dicek. Oke. Akhirnya Pak Andi nih ngomong sama Mr. Robert. Oke, it's okay Mr. Robert, no problem. Gitu kan. Akhirnya lanjutlah acara. Mulailah mereka makan bersama. Jam menunjukkan tepat pukul jam 1 siang. Mereka makan dan Pak Robert di situ baru aja nyendok. Pas Pak Robert itu lagi nyendok, wah dia teriak dengan kencang. Dia ngomong dalam bahasa Inggris ya lagi-lagi ya. Intinya dia bilang, kalian mau ngeracunin saya? Hah? Kaget dong Pak Andi sama teman-teman di situ. Racunin apa Pak? Gitu. Ini makanan saya penuh dengan belatung. Wah gila banget. Itu Andi cuma, Pak ini tuh cuma nasi kuning Pak. Ini nasi kuning dan ini tuh kayak makanan khas Indonesia Pak. Gak ada hewan-hewan seperti itu. Andi kamu coba lihat. Ini di piring saya itu ada banyak hewan-hewan itu. Belatung-belatung itu. Mr. Robert itu bener-bener kayak kesel banget gitu teman-teman. Dan akhirnya Mr. Robert memutuskan untuk oke saya nggak mau makan. Saya mau ke ruangan lain. Akhirnya di situ sekretaris direksi dan juga beberapa direktur yang lain ngajak Mr. Robert untuk pindah ke ruang meeting yang lain. Menenangkan diri si Pak Robert. Andi bingung. Dia lihat di piring kagak ada apa-apa, perasaan gue gak lihat ada belatung. Terus dia bilang, aduh kena deh gue. Si Pak Andi cuma mikir, aduh karir gue mana nih berakhir kali di sini ya. Dia ngomong lah sama teman-teman yang lain. Guys, coba kalian cek makanan kalian satu-satu. Ada nggak belatung di situ? Akhirnya semua karyawan yang tadi udah bawa nasi kuning nih di piring masing-masing diacak-acak gitu. Di piring mereka masing-masing ternyata emang gak ada belatung, gak ada hewan apapun. Bahkan udah ada yang habis tuh satu piring. Aman kok. Andi langsung mikir, kayaknya gangguan demi gangguan ini gara-gara sesajen yang tadi di Andi. Akhirnya di situ si Andi mulai nemuin si Mr. Robert lagi. Dia nawarin Mr. Robert untuk Mr. Robert atau kita mau makan di luar aja. Mr. Robert bilang, it's okay, gak apa-apa. Saya sudah minta tolong sekretaris saya untuk belikan saya sandwich. Akhirnya di situ acara tetap berlangsung. Mr. Robert bikin beberapa arahan untuk para karyawan di sana. Pada saat si Mr. Robert lagi ngomong lagi nih teman-teman, dia lagi jelasin presentasi pakai PPT. Tiba-tiba mati lampu. Dan itu di jam 4 sore.
Mr. Robert udah, oh what's wrong again, what's wrong again. Dia udah kayak, ini apa lagi nih? Pas listrik itu padam, mereka semua yang ada di ruang meeting itu bisa mencium aroma yang busuk banget. Baunya bener-bener gak enak banget. Dan semua langsung tutup hidung. Mr. Robert langsung bilang, ini bau apa? Kenapa ada bau seperti ini? Ada apa di sini? Ada bangkai hewan kah? Atau apa? Andi, ada apa? Akhirnya si Andi lagi, Pak Andi lagi. Andi langsung, iya pak, sebentar pak, saya cek dulu pak. Dia bilang lah sama security untuk ngecek, coba-coba. Pertama, dicek dulu tuh saklar listrik. Kenapa tiba-tiba listriknya padam? Kedua, ini ada aroma kayak gini tuh dari mana gitu loh. Dicarilah sama mereka di situ, akhirnya ketemu di dalam suatu ruangan di lantai 2. Mereka menemukan ada banyak banget bangkai tikus di satu ruangan itu, teman-teman. Dan di situ semua security kaget banget. Wah, dan kalian tahu ruangannya ada di mana? Di gudang yang ada di samping dari ruang yang nggak boleh dibuka itu kuncinya. Akhirnya di situ nih security nih langsung cepat-cepat ambil karung, diberesin, dibersihin tuh semua bangkai-bangkai tikus ini dan dibuang di tempat pembuangan umum terdekat. Udah nih dibersihin, dipel, disemprotin, tapi baunya itu belum hilang. Sampai akhirnya Mr. Robert sudah, kita akhirnya saja hari ini, saya mau kembali ke hotel. Kayaknya Mr. Robert tuh bete banget ya kata gue, teman-teman nih, kayak ini apa sih? Gue baru aja nyampe udah disambut hal-hal kayak gini gitu. Nah, pada waktu Mr. Robert tuh berpamitan, waktu itu listriknya udah nyala lagi ya, lampu udah nyala lagi. Dia lagi jalan ke depan, dia bilang terima kasih sama semua karyawan di sana. Sekretarisnya mau buka pintu. Kayak di film-film horor, betul banget. Pintunya nggak bisa dibuka, teman-teman. Hayo lo, kenapa lo? Pintunya nggak bisa dibuka, akhirnya oke, Pak Thohir lagi datang. Pak Thohir lagi, coba dibuka, tetap nggak bisa. Pak Thohir langsung menyarankan, tunggu sebentar ya Mr. Robert, ya dia pakai bahasa Indonesia lah ya. Intinya ada pintu lain lewat belakang, tapi lewat gudang. Mr. Robert udah bete banget kayaknya, aduh. Terus Mr. Robert bilang, ya udah, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa keluar dari gedung ini atau dari rumah inilah. Akhirnya di situ si Pak Thohir ngebuka pintu belakang yang emang bisa dibuka nih. Dia mengarahkan si Mr. Robert dan juga para direktur-direktur lain untuk melewati gudang yang ada di belakang. Alias mereka lewat pintu belakang yang tembus ke samping gitu, teman-teman. Dia buka nih pintu, dia masuk ke dalam gudang, dan di situ Mr. Robert tiba-tiba teriak kenceng banget. Wow, dia teriak gitu dan diikuti oleh para direktur-direktur lain yang juga teriak-teriak. Dan yang paling nggak masuk akal di sini adalah Mr. Robert kesurupan, guys. Ini bule kesurupannya adalah dua kata lucu ya. Bule kesurupan. Dari situ akhirnya si Pak Thohir langsung buru-buru. Ini gimana nih? Semua karyawan tuh menyaksikan dengan jelas kejadian itu. Dan akhirnya si Pak Thohir, karena dia memang berani ya dan memang dia bisa. Dia ngomong lah sama sosok yang ada di dalamnya Mr. Robert. Kamu siapa? Apa kamu yang ada di lantai 2? Dia bilang di situ, iya, saya yang ada di lantai 2. Saya sudah bilang, jangan ganggu saya. Ini rumah saya, ini tempat saya. Saya minta tolong sama kamu, lepaskan tali yang ada di leher saya. Kenapa kamu tidak tolong saya? Di situ ya Pak Thohir, gue mana bisa ngelepas, orang gue pegang lu aja pasti transparan gitu kan. Terus di situ Pak Thohir bilang nih sama si sosok yang ada di dalam Mr. Robert. Kamu mau apa? Kamu minta saya lepas tali kamu. Saya tidak bisa lakukan itu. Terus akhirnya si sosok ini bilang lagi. Kalau memang tidak bisa lepas, kenapa makanan saya dibuang? Wah, itu dia teman-teman. Jadi ternyata dia ngambek gara-gara sajennya dia pada dibuangin. Padahal nggak dibuang ya, dibuang cuma satu, yang lain tuh udah disimpan. Ya udah akhir di situ direksi yang semuanya ngelihat dengan jelas kejadian ini akhirnya percaya kalau memang kontrakan atau rumah ini tuh nggak bener. Dan ya udahlah ikutin aja kata pemilik. Akhirnya para direksi ini bilang sama Andi, Pak Andi, udahlah Pak, mana tadi sesajen-sesajen itu udah dipasang lagi sesuai dengan tempatnya lah. Kalau memang pemilik bilang seperti itu sudah ikutin aja. Nanti biar kami yang atur, kami ngomong sama Mr. Robert. Udah singkat cerita akhirnya Pak Thohir ngelakuin beberapa doa-doa sampai akhirnya sosok yang ada di dalam Mr. Robert itu pergi dan Mr. Robert itu pingsan. Akhirnya Mr. Robert disadarkan, dikasih minum dan akhirnya dimasukin ke dalam mobil, dia kembali ke hotel. Di situ langsung Pak Andi ngomong sama semua karyawan yang ada di sana. Teman-teman, jadi ternyata saya tuh udah tahu fakta dari rumah kontrakan ini yang akhirnya kita pakai jadi kantor. Dia ngomong sama semua karyawan di sana bahwa ternyata
Rumah yang disewa jadi kantor mereka ini dulunya itu pernah terjadi suatu kejadian yang dimana ada seorang bapak-bapak yang mengakhiri hidupnya di lantai 2 di ruangan yang terkunci yang ada di samping Buddha. Dia mengakhiri hidupnya itu dengan memindahkan tali. Kalian tahu lah ya apa, gue gak bisa sebutin di sini. Intinya terjadi penghilangan nyawa di sana. Dan pada saat ditemukan, kondisinya tuh mengenaskan banget teman-teman. Jadi dia benar-benar udah kondisi yang setengah membusuk, lidahnya menjulur, badannya udah mungkin hampir kebiruan apa gimana gitu ya. Dan ternyata setelah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit, diotopsi dan lain-lain, ditemukan memang bapak ini memang mengakhiri nyawanya sendiri. Si pemilik itu cerita ke Pak Andi, dia bilang, saya tuh sudah ngontrakin rumah ini berkali-kali. Tapi nggak pernah ada yang betah, Pak. Saya berharap banget sama perusahaan Bapak. Karena mungkin banyak karyawan di sini, ya mudah-mudahan jadi berani. Akhirnya si Pak Andi bilang, kenapa Bapak nggak ngomong dari awal? Ya pemiliknya bilang, kalau saya ngomong dari awal ya Bapak nggak mau lah ngontrak di tempat saya. Saya kasih murah lagi. Akhirnya si pemilik itu bilang, ternyata yang menghilangkan nyawanya sendiri di rumah itu adalah salah satu tukang pada saat rumah itu lagi direnovasi. Katanya dia terlilit utang, pinjol, dan juga ya ada masalah lah sama kehidupannya pribadi dia. Akhirnya dia udah menyerah sama hidupnya dan dia mengakhiri hidupnya sendiri di situ. Singkat cerita teman-teman, kantor ini masih ada sampai sekarang dan orang katanya mereka sudah berdamai dengan sosok penunggu yang ada di lantai 2 itu. Itu dia cerita di kelas malam kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Dan buat kalian juga yang punya cerita-cerita seru lainnya tentang perkantoran boleh, tentang kehidupan pribadi kalian boleh. Ya, kalau itu curhat lah ya. Bisa banget langsung aja DM ke Instagram gue atau mungkin kalian bisa juga cerita di kolom komentar. Dan yang pasti terima kasih yang udah subscribe. Gue Cindy Deborah, sampai ketemu di cerita berikutnya.